mengingat dan mengenang sejarah berdirinya HMI Komisariat UIM yang kemudian dirubah menjadi Komisariat Istiqlal karena satu dan lain hal. Pada waktu itu memang lahir dan dibidani oleh saudara Khalifatur Rahman, Mursalin dan saya sendiri dan kawan-kawan untuk bagaimana HMI cabang itu bisa mendirikan komisariat UIM. Berkumpullah teman-teman UIM yang pada waktu itu saya ingat itu ada namanya Jalil, ada Hasan, saya tahu Ustaz Mursalin, dan banyak yang lupa itu dan lain-lain. Akhirnya terbentuklah Komisariat UIM pada tahun sekitar 90 barang kira. 90, sekitar 90. Dan disahkan oleh cabang pada waktu itu di UIM terbentuk sebuah kepengurusan pada saat itu yang dimutari oleh ketuanya Ustaz Mursalin, CS. Yang sekarang teman-teman banyak yang sudah meninggal dan sudah beraktivitas di tempat masing-masing. Hanya yang kalau ketuanya itu Ustaz Mursalin tetap saya ingat karena selalu bersama dengan dia waktu itu. Berproses selanjutnya akhirnya aktivitas Komisariat UIM itu disahkan oleh saya di situ pada tahun 90 itu, dan teman-teman komisariat itu aktif mengadakan kegiatan sesuai dengan yang diputuskan pada waktu itu. Tapi yang sangat aneh itu pada saat pembuatannya beberapa orang termasuk Ustaz Mursalin itu menghadap kepada Pak Kiai. Pak Kiai itu bilang, Pak Kiai, di sini kami bersama teman-teman. Siapa Kiai Hamid waktu itu ya? Yang sepuh ya, siapa dulu itu? Pertama ya almarhum. Ya, menghadap Pak Kiai itu dan ditanya oleh Pak Kiai dengan bahasa Madura, "Dong, HMI itu Islam ya?" bilang gitu. Ya teman-teman, "Iya Pak Kiai, Islam. HMI itu Islam." "Ya kalau Islam silahkan," gitu. Nah, setelah silahkan itulah teman-teman berkumpul membentuk sebuah kepengurusan dan menyatu dengan UIM. Tetapi pada suatu saat ada kegiatan maulid di situ, teman-teman itu sekitar 20 lebih diundang oleh yayasan HMI itu untuk hadir ke acara maulid itu. Nah di situ teman-teman karena masih baru, masih lengkap dengan atribut topi Pak, dan macam-macam itu. Topinya itu kelihatan oleh undangan kan. Enggak, hanya ketuanya yang pakai kordon itu. Lainnya pakai topi HMI itu. Peci biasa seperti itu. Nah, setelah dilihat oleh Pak Kiai Sidki Mudhar pada waktu itu, dipanggillah pengurus yayasan. Yang tadi malam itu kelompok dari mana yang pakai topi HMI itu? Dari HMI Pak Kiai. Siapa yang nyuruh? Yang mengizinkan siapa? Ya Pak Kiai. Selang beberapa hari kemudian akhirnya pihak yayasan tidak setuju adanya namanya Komisariat UIM. Sidki Mudhar ini kan Ketua yayasan waktu itu Bernengkah. Soal itu kan Holil, Hamid Manan, Sidki Mudhar, Kiai Hamid itu kan yang saya dulu. Terus itu bergulir
bergulir cerita itu akhirnya masih belum dirubah, tetap UI. Tetap saya pertahankan UI. Beberapa bulan kemudian saya mengadakan acara untuk melatih sekaligus pengajian umum. Saya taruh di pesantren, ya, maksud saya gitu. Jadi setelah undangan itu, pemberitahuan itu beredar, akhirnya ketuanya dipanggil oleh Pak Kiai. Dipanggil bahwa yayasan tetap keberatan dengan nama Komisariat UIM itu, sehingga kita sepakat untuk merubah nama Komisariat UIM menjadi Komisariat Istiqlal. Setelah itu baru kita tetap di sana pelaksanaan, tetapi tidak diizinkan. Akhirnya kita dipanggil ke Sospol dengan para bapak pengurus itu. Sospolnya pada waktu Pak Bambang dari Angkatan Laut. Sospol pada waktu itu. Sekarang kan berubah Bakesban itu. Dipanggil HMI itu di sana tidak boleh mengadakan kegiatan HMI. Akhirnya dipanggil berapa kali, sampai 3 kali deadlock. Akhirnya Sospol itu bilang suruh selesaikan internal antara HMI dengan pihak pesantren. Ya, akhirnya tidak selesai, hilang begitu saja. Sospolnya tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya saya dipanggil Bupati pada waktu itu, Bapak Haji Hadiyatullah waktu itu, yang dari Hadiyatullah Bupati Makassar pada waktu itu memanggil, ya, bupatinya. Ya tahun 90 itu ya. Akhirnya saya dikasih pengarahan sama bupati, daripada mas, kalau daripada kita konflik dengan pesantren, sebaiknya kegiatan jangan ditaruh di sana, taruh aja di pendopo, biayanya saya tanggung gitu. Ya, akhirnya dipindahkan ke pendopo sama saya, dan semua sebagian besar Pak Kiai diundang, Kiai NU itu. Saya waktu itu ngundang sendiri, penjarabannya Dr. Saiful Hadi dari pengurus NU Jawa Timur. Saiful Hadi. Ya, disitulah para kiai itu diberi pemantapan oleh Pak Dr. Saiful Hadi itu, bahwa isi diantaranya itu bahwa kalau HMI itu sudah sampai ke bulan, bilang sampai ke bulan kita masih di bawah gitu. Jadi sarannya itu disuruh belajar ke kita gitu. Di antaranya ceramah itu. Jadi infonya begitu. Artinya disuruh jangan dikir yang kecil-kecil huruf kuno tahlil apa, jangan dipikir. Berpikirlah ke depan yang lebih komprehensif kan gitu. Ya, setelah itu setelah pelantikan tetap, teman-teman akhirnya lebih melunak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra kampus di lingkungan sana. Akhirnya ya sampai sekarang ini. Jadi teman-teman anggota dan pengurus itu sudah mulai sadar sedikit demi sedikit, mulai menyadari bahwa HMI itu adalah organisasi ekstra kampus yang bergerak di bidang keislaman dan keindonesiaan kan. Untuk ketua cabang pada waktu itu kan sampai Ya. Artinya yang terlibat kepengurusan pada waktu itu, pengurusan cabang itu siapa saja? Iya. Pada waktu itu. Terus waktu pembentukan komisariat museum itu, yang terlibat di dalamnya untuk pengurus cabang itu sendiri. Iya,
saya dengan Pak Mamang Pak Musalim. Pak Mamang Pak Musalim Iya. itu. Yang untuk sowan ke pengasuh itu siapa? Yang Ya, Pak Musalim CS, saya kurang mengerti kalau yang suan itu. Yang suan itu justru Musalim, Pak Musalim dengan teman-temannya. Orang pondok sendiri maksudnya, orang pondok. Teman-teman UIM sendiri. asal mula pembentukan itu, asal mula pembentukan Istiqlal UIM dan tempatnya itu di mana, dan untuk mungkin seingat sampean sedikit terkait hari maupun Kalau pembentukannya ya di pondok, kasa agusunya di situ, pemikirannya timbul di pondok itu, teman-teman pondok yang memikirkan. Terus setelah itu saya backup untuk bagaimana cepat berdiri. Ya pengesahannya di sebelah pondok di baratnya itu ada rumah di situ, rumah yang di Lestarian kan sebelah selatannya balai itu, sebelah selatannya balai dulu waktu itu. berarti muncul gagasan untuk mendirikan HMI awal pertamanya dari Teman-teman UIM. santri pondok, santri berarti ya, Iya, yang di situ mempunyai wacana untuk bagaimana mendirikan komisariat. Pasti kan sebelum itu kan kalau berbicara pondok, akses keluar itu kan terbatas kan, sedikit. Artinya yang pasti ada sesuatu ataupun komunikasi secara personal dari luar ke santri pondok sendiri. Pondok yang punya inisiatif itu, tetapi teman-teman yang kuliah di situ yang dari luar. Jadi seperti Ustaz Musalim apa itu kan kuliahnya di sana. Jadi berkumpul dengan teman-teman yang ada di pondok itu. Jadi tetap mahasiswa itu yang di situ yang mempengaruhi teman-teman pondok sekaligus menjadi mahasiswa di sana. Untuk informasi tentang organisasi HMI itu apakah dari cabang yang memperkenalkan diri dulu? Oh iya, antar personal itu ada yang beberapa orang tuh ada yang ikut LK dulu. Jadi disitulah dia berbicara di situ untuk bahwa begini itu HMI. Berarti lewat pendekatan persuasif berarti. Iya perorangan dong. Terus untuk berdirinya HMI dulu, apakah mengalami gesekan dengan baik dengan mahasiswa lainnya atau organisasi ekstra yang ada di kampus itu? Ya setelah berdiri jelas otomatis kalau gesekannya itu dengan PMI kan gitu. Justru mungkin yang melapor itu internal PMI ada Pak Kiai kan gitu ke seniornya yang di sana itu. Tidak mungkin kalau mahasiswa sendiri itu, jangan, pasti ada instruksi dari seniornya. Ini yang saya tanyakan juga, Pak. Sebelumnya kan pas waktu pembentukan HMI UIM itu apa sudah menjadi UIM atau sebelumnya Yunisma? Pembentukan kan sempat sebelum UIM ini kan kampusnya Yunisma yang masih berbentuk yayasan kan seperti itu. Kalau ada biru di sebelah Masih Yunisma. Berarti bukan UIM kan baru ini. Iya. Karena pada waktu itu sempat dengar cerita 90 mungkin masih Unisma. Itu kan masih kan tadi yang disampaikan itu kan masih apa? UIM. UIM, cuma kan di sini masih bentuk yayasan. Artinya Mudhar Zidki Mudhar itu kan ketua yayasannya yang tidak respon baiknya terhadap lahirnya HMI UIM. Yayasan kesimpulannya. Yayasan itu di situ tergabung Pak Hamid Manan. Hamid Manan ini. Kayak Haji Hamid Manan, Kayak Haji Zidki Mudhar, dan Ki Haulil.
Jadi untuk nama-nama itu ada nama anggota. Maksudnya nama HMI pada waktu itu kan masih Unisma. Artinya Komisaris Unisma itu. Komisaris Unisma. Waktu itu Komisaris Unisma yang dirubah menjadi Istiqlal itu. Bukan yang UIM. Berarti untuk nama Istiqlal itu pada masa masih berbentuk yayasan berarti. Iya. Untuk berubahnya dari Unisma, apakah HMI otomatis ikut apa juga melalui sidang yang berubah jadi UIM? Kan awalnya Komisariat Istiqlal Unisma, terus kemudian sekarang jadi Komisariat Istiqlal UIM. Apakah otomatis juga jadi Kurang tahu, kalau sekarang kan sudah tidak ada persoalan, jadi otomatis ikut itu tidak persoalan kan gitu. Dulu karena persoalan menjadi dari Unisma dirubah menjadi Istiqlal supaya tidak bawa nama-nama pondok itu. Ini kembali ke latar belakang yang di awal, responnya ketua yayasan itu mungkin Ya karena lain makom, lain aliran, dianggap lain aliran karena sementara pada waktu itu kan HMI masih dikaitkan dengan Muhammadiyah, ataupun yang disebut padahal tidak kan gitu. Itu aja anunya, mengapa di situ harus ada HMI? Berarti kan ada orang Muhammadiyah terkecil ke sana kan begitu. Anunya pemikirannya. Intinya nggak ada apa-apa, hanya ya ketersinggungan nama itu. Yang kedua mungkin takut PMI itu tersaingi. Berarti sebelum pembentukan HMI berarti sudah ada organisasi ekstra sebelumnya. PMI, iya ada. Berarti Lebih dulu PMI. Makanya andaikan teman-teman HMI pada waktu itu tidak suami Pak Kiai, mungkin diusir kan gitu. Karena statementnya almarhum Jasidi Madhar pada waktu itu, HMI itu dianggap tidak pamit, tidak tahu etika, suruh pamit ke yayasan maksudnya itu. artinya jangan langsung ke Iya, karena waktu di sosmed itu disampaikan waktu itu. Ini bahkan sama dengan orang kena hujan di jalan, lantas dia di jalan itu ada gerdu dulu. Tak pamit, gerdu itu boleh lengket dengan rumahnya orang, masa nak pamit ke orang, tidak bilang gitu. Di HMI itu yang kecapu hujan, nah tak usah ambil kaleng lo, kecandik gerdu deh ya. Yayasannya itu. Kita jawab, ngapain kita pamit? Kalau bagi orang kita itu tidak ke rumahnya di jalan. Saya mau dengan ambil dekat sapon capocen. Akhirnya ya banyak hal-hal yang krusial di situ di sekolah itu, akhirnya sekolah tidak bisa menyelesaikan. 2 kali saya ke sekolah itu, masalah yang pertama masalah itu, yang kedua tengkar dengan PMI. Tengkar PMI itu kita kan nulis buletin damainya, buletin lembaran itu. JN masih di kantor haji itu. Karena itu di situ
kita bikin buletin kamal itu isinya yang membuat tersinggung itu PMI. Kalau PMI itu ponderponya NU, kalau HMI itu independen, tidak ikut siapa-siapa gitu. Jadi kalau ada persoalan masih lapor ke NU gitu, mulai HMI enggak gitu. Jadi itu tersinggung mereka di buletin itu, sampai ketua komisariat pada waktu itu DIN namanya Mahsul ada di sana, dipukul oleh Said, namanya Said PMI itu, dipukul tengkar dia di situ sampai akeket kaleke itu yang kalbut ribut akhirnya orang tuanya si Mahsul itu datang dari Hulu semobil dari Said. Saya selesaikan di cabang itu, ada waktu itu dikasih pemahaman, akhirnya pulang. Tapi saya kepada Said itu masih tetap balas, sampai rame itu. Terkait kejadian. Iya, dan itu sampai saya itu dipanggil Sospol, mendamaikan antara PMI dan HMI yang hadir Safiuddin. Oh yang tadi sebenarnya. Untuk sekret pertama itu setelah dibentuk pada tahun 90-an itu kan dibentuk, tentunya kan sekret kan. Ya itu di sekretariatnya di sebelah kelurahan itu, Di balainya sebelah selatannya ada rumah di situ, sekretariatnya di situ. Di situ mungkin dikontrak teman-teman HMI komisariat sana pas dijadikan sekretariat itu. Memang sudah di situ anunya. Jadi langsung pembentukannya di situ. Iya. Bahkan pada pembentukannya itu, pengesahannya itu kayak marhaban kayak nare itu. Di tempat itu. Bukan. Balai. Waktu pengesahan berarti. Iya. Yang di situ dengan melalui selawat bersanjih ya. Iya. Maka abang bersenji karena teman-teman di sana minta bersenji, mari kan bilang gitu. Karena lingkungannya bersenji kan gitu. Kira-kira ada berapa orang pada waktu itu? Kira-kira yang terlibat? Hampir 30 orang. Itu dari apa? Dari cabang apa hanya lingkup yang dari UIM yang terlibat? Di cabangnya berapa orang? Dia teman-teman di situ semua. Perempuannya banyak, ada 6. Ada 6 perempuan. Wah hatinya. Tak hati itu sana banyak. Ya pokoknya semangat. Pada waktu dipanggil Sospol itu, saya dengan Safiuddin itu kan sudah tengkar itu Pak udah berisi. Ini dia akan nausasi kampus di atas Sospol gitu. Ya akhirnya KMI itu suruh belajar ke kita gitu sama Sospolnya itu. Saya pada waktu bawa aku hati yang Sospol itu, dia sendirian. Ditanya oleh Sospol itu, "Ya kamu sampai kok ada perempuannya?" Orang yang dipanggil hanya diundangannya satu-satu. Enggak Pak, di HMI itu kan ada ketua aku hati, saya bilang. Jadi biar tahu ketua perempuannya. Oh gitu. Beri ketemu soal ketua aku hati, tidak ada gede. Temen mau coba ketua beri. Tapi tak temu. Di cabang. Oh, dari Cabang dia. Artinya kan sebelum pembentukan itu kan sudah Ada aku hatinya. ada kuhatinya kan di cabang.
Kalau yang di UIM itu sendiri, Pak, artinya di Unisma pada waktu itu, yang sudah resmi menjadi kader. Berarti Berarti untuk mengikuti training itu diikutkan di luar berarti. ya setiap ada kegiatan cabang ya disuruh ngirim berapa orang gitu. Bentuk pendelegasian dari Komisariat. kampus ya, Komisariat dari komisi. bukan kampus, komisariatnya itu. Untuk pembentukan di UIM ini komisariat ke berapa, Pak? Artinya untuk apa? Komisariat udah kali kayaknya itu kalau kan 3 Oh, berarti pertama dari Unira, YN UIN, pas Unira apa UIM. Unisma itu Itu sama untuk tahunnya berdiri udah di terakhir ini. yang di UIM Iya. 90-an. Untuk hari mungkin ingat. Tak ingat bulannya ada ndak ingat saya. Nah, ini pelatihnya yang dulu di cabang ini ketemu kemarin Mamang ini. Asli orang Makassar. Nggak, ini orang Malang, kuliah di IAIN ya. Pas ini HMI Patku ini bekerja di depan, biar sekilas tahu jajarannya. Saya ikut SK ngantarkan ini. Nah, pas ini seneng kayak ini. Gimana Cak? Suruh langsung, suruh. Iya ini. LK, ini pencari LK-nya ini. Sempurna HMI-nya. Saya lakukan Haji bahagia HMI. Boleh aja ikut perjuangan. Tidak apa-apa. Kalau nama-nama kader itu kalau ada orang minta sumbangan dari kira-kira paham kan gitu. Berarti dulu itu letak permasalahannya di ketua yayasan artinya. Ketua yayasan yang dimutari oleh teman-teman dari Oh, sebelah itu kan. Sehingga muncul gesekan-gesekan seperti itu dan anggapan bahwa HMI itu sesat ataupun HMI itu Muhammadiyah. Iya. Tapi beberapa kali kemudian kan sendiri ada Untuk doktrin-doktrin seperti itu terhadap pengkaderan itu gimana, Pak? Artinya rekrutmen kader itu. untuk tidak bicara di Muhammadiyah ya. Kita katakan dari pusat sampai daerah itu tidak hanya orang Muhammadiyah di dalamnya, tetapi semua ormas, anaknya ormas itu di situ semua kan. Kan memang ansi Muhammadiyah kan tidak mungkin orang luar masuk kan gitu. Itu menandakan bahwa itu independen kan gitu. Tidak berafiliasi kepada salah satu ormas Islam. Makanya independensi HMI itu harus dijaga kan gitu. Muhammadiyah ke NU silakan. Ya kalau ada teman Muhammadiyah tidak konut, NU tidak konut, tidak masalah. Tidak usah, orang sudah ada ikutannya masing-masing kan. Yang luar yang tidak sholat subuh itu teman-teman kalian ini. Diskusi sampai larut malam, subuhnya ada sholat. Nama Istiqlal itu sendiri itu siapa? Ya teman-teman cabang, kesepakatan cabang ya dengan teman-teman cabang. Gimana kalau ya kumpul sama seperti ini? Gimana kalau kita coba dengan
Komisi Istiqlal sepakat lah semua. Iya. Artinya mungkin ada alasan kenapa kok mengambil nama Istiqlal kok bukan nama yang lain seperti itu. Kenapa kok harus ada Istiqlal kalau seperti itu? Banyak pendapatnya, pendapat Istiqlal, pendapat apa namanya itu Madani, ada yang apalah gue lupa pada waktu itu, yang diambil ya Istiqlal itu sama teman-teman. Iya, bukan diambil sepihak. Tanggal 90. itu minta saya sambung langsung berputusan. Dituangkan. Jeda. Misalnya itu kata boleh itu. Iki ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait ketika UIM terkait HMI itu ketika ada gesekan antara PMI dan UIM yang dulu itu cara mengatasi HMI itu bagaimana? Nanti kan kayaknya ada penjelasan seperti itu. Ketika tidak, iya. Penyelesaiannya mungkin Isu-isu ini. Ya kalau di HMI itu memberi pemahaman kembali kepada adik-adik HMI bahwa HMI itu adalah independen. Independensi HMI itu ada di situ. Jadi tidak berafiliasi kepada salah satu ormas atau organisasi keagamaan. Ya tidak usah ditanggapi memang. Kalau hanya tuduhan-tuduhan dari luar itu kita tidak tanggapi. Hanya kita berprinsip bahwa HMI itu independen kan gitu. Apanya mau ditanggapi ya dengan itu aja. Kalau mereka bikin begini-begini kan boleh jadi dibuat-buat. Settingan aja. Iya. artinya hal itu bisa melalui memberikan suatu pemahaman terhadap kader itu sendiri Iya. agar tidak ikut arah terkait isu-isu seperti itu. Saya pikir kalau teman-teman sudah ikut SK itu tidak akan, karena di situ sudah sangat panjang lebar dijelaskan bahwa berdirinya HMI itu dikasih ini direksinya begini, lambangnya begini kan sudah jelas semua di situ. Tetap ikut ADRT itu, masa ikut PMI kan tak. Iya, sekarang udah ada sudah. Kalau 90-an itu ya tengkar sampai kasus poli itu. Tetapi selama kita berdebat dengan kelompok-kelompok lain tidak pernah kalah, tidak pernah mundur. HMI
artinya argumentasinya itu lengkap lah gitu. Pada waktu itu di zamannya dulu itu kan tidak ada orang yang berani kecuali orang-orang tertentu, karena udah baru kan dulu. Udah baru itu kan tidak ada orang demo, langsung dibawa ke Polres, ditahan langsung. Sekarang kan masih berdepan. Karena semua itu kembali kepada idealisme masing-masing. Pada waktu itu ya kasak kusuk yang teman yang sering didatangi teman PMBI itu bilang, kok ada orang Muhammadi masuk sini, apa sudah izin Pak Kiai, kan gitu. Tetapi tetangga yang sering di tempat nongkrongnya teman-teman itu ngopi di situ, namun di situ ya sepakat dengan HMI. Tergantung yang komunikasinya kan. Jadi kalau nanya orang baik itu ke temannya, kalau tanya orang jelek ke musuhnya kan gitu. Iya, karena kalau musuh itu walaupun benar tetap salah gitu. Sebaliknya, kalau teman yang baik tidak akan membuka aib temannya kan gitu. Jadi relatif kalau musuh itu, makanya barang siapa tidak punya musuh maka tidak akan punya teman. Itu prinsip kita dulu. Jadi musuh dan teman itu biasa gitu. Karena kalau tidak punya teman tidak akan punya musuh, dan sebaliknya. Karena musuh itu bisa dari teman kan nih. Mun maleng kalau mau dibagi anu kan saya hukum mati. Seperti itu kan. Jadi kita jangan pernah gentar kepada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu sudah kan gitu. Sama dengan tidak akan pernah ada manis kalau tidak ada pahit kan gitu. Iya, kan kalau masyarakat itu kan kasak kusuk, dia langsung nyerang ke, paling ngomong ke orang yang soan ke situ, nanya itu. Tapi kalau kontroversi enggak ada, hanya bertanya, kok ada HMI dong kan gitu. Dijelaskan oleh HMI-nya sendiri. Oh, begini, akhirnya gitu. Lama-kelamaan akhirnya kan tidak ada apa-apa di PT, tidak ada, enak sudah, anak-anak ngusong di situ, di warung-warung kecil itu. Artinya isu yang dikembangkan HMI Muhammadiyah tidak ada. Sama dengan PAN ini Muhammadiyah yang kata orang. Tetapi kan ya sama dengan HMI itu. Kalau Muhammadiyah kenapa kan gitu? Apa kafir kan nih? Menilaben nah. Misalnya kamu kalau misalkan walaupun bukan, kalau Muhammadiyah kenapa kan gitu? Ya berdiri kafir kan nih. Atau yang menilaben bisa kayak kita tidak konfrontir kan deh. Ya. Si kepala ketua yayasan. Yayasan yang diundang.
Ya sering kali memang di pondok itu, karena teman-teman saya banyak yang di pondok, saya sampai nginep di situ. Ya tidak, hampir tidak tiap malam, berapa malam saya kadang nginep di situ, makan dengan teman-teman itu dulu, tanah di situ, ikannya ikan asin, telur, minumnya airnya kastol itu. Kan dari background HMI yang dikenal oleh sebelah itu HMI Muhammadiyah. Nah, untuk cabang pemangkatan sendiri pada saat Bapak dilantik menjadi pengurus, adakah memang kader yang berormas SI, Persis ataupun lainnya NU gitu? Terus kenapa kok cepat apa? Kok cepat masyarakat itu nerima calon HMI ini memang orang-orang Muhammadiyah gitu. Apakah ada bukti untuk semasa Bapak saat dilantik sebagai ketua cabang? Kalau yang Unisma itu otomatis NU semua. Nah, Di situ tidak ada Muhammadiyahnya. lebih ke cabang Bapak. Iya, kalau di UIM tidak ada orang Muhammadiyah di Jadi situ. kalau di cabang terus itu ada Pak. Banyak. Kemudian itu ada. Iya, ada Persis ada. Yang saling kan Persis itu. Tapi kalau Muhammadiyah tidak ada di situ pada waktu itu loh. Kalau sekarang mungkin bisa berasimilasi, dicampur-campur. Otomatis kan semua orang pondok semua di situ. Sebab ngapain bicara Muhammadiyah, kan goblok namanya. Hanya mereka itu tidak punya konsep untuk nyerang kita. Akhirnya pas Muhammadiyah, paling Muhammadiyah dibawa ke sana. Tidak. Kemarin kan kesal ada juga di pas di Presma itu kan dari sebelah ini mau di persen tapi pas wajah nanti dan anak banyak khawatir capek Aku ganti. nanti kenapa benar tahu tuh sampai kita harus kalau punya capek konten tak boleh enggak mau Selama kita itu berjalan berdasarkan ADRT dengan moral yang tinggi, tidak ada itu. Memang secara kasar mata ya, orang-orang HMI itu lebih dulu sekolah daripada kelompok sebelah. Jadi menekan ada sekolah di HMI kayak Profesor Tori. Kelompok sebelah baru sesat. Semua ketua RU-nya sekarang Ahmed, sekretarisnya Kusipul HMI itu. Kan orang itu ngamuk karena kok bisa orang HMI jadi ketua NU kan gitu. Ya.